Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nopriani Susanti, SEMAKAK. Saya merupakan dosen tetap dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi sektor publik. Mata kuliah akuntansi sektor publik ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa program studi akuntansi semester 2 dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang konsep dasar akuntansi sektor publik, teori dan konsep penganggaran, sistem pengendalian manajemen sektor publik, kebijakan dan prinsip akuntansi sektor publik, serta konsep penyajian, penyusunan, dan pelaporan keuangan di sektor pemerintah dan non-pemerintah. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah akuntansi sektor publik ini terdiri dari 4 CPL, yaitu pertama, aspek sikap, yang kedua, aspek pengetahuan, yang ketiga, aspek kemampuan umum, dan yang keempat adalah aspek kemampuan khusus. Aspek sikap, CPL 1, memiliki sikap yang menjunjung nilai-nilai agama, moral, dan etika. Aspek pengetahuan, CPL 9, mampu menguasai konsep teoritis tentang akuntansi sektor publik secara umum dan secara khusus. Aspek kemampuan umum, CPL 17, mampu menumbuhkan sikap inovatif dan kreatif dalam mendayagunakan keahlian secara terbuka terhadap pengalaman dan pengetahuan baru. Yang terakhir, aspek kemampuan khusus, CPL 23, mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan laporan keuangan sektor publik, baik pada organisasi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah tepat waktu. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah akuntansi sektor publik ini, yang pertama CPMK 1, mahasiswa dapat bersikap jujur dan dapat dipercaya serta mengerjakan tugas sebaik-baiknya. CPMK 9, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis tentang akuntansi sektor publik secara umum dan secara khusus. CPMK 17, mahasiswa mampu menumbuhkan sikap inovatif dan kreatif dalam mendayagunakan keahlian serta terbuka terhadap pengalaman dan pengetahuan baru. CPMK 23, mahasiswa mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan laporan keuangan sektor publik baik pada organisasi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah secara tepat waktu. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK pada mata kuliah akuntansi sektor publik ini, sub CPMK pertama, mahasiswa mampu memahami kontrak perkuliahan. Mahasiswa mampu memahami tugas-tugas yang akan diberikan, dan mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan konsep umum mengenai pengantar akuntansi sektor publik. Sub CPMK kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang komparasi akuntansi sektor publik dan bisnis. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan akuntansi manajemen sektor publik. Sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan penganggaran sektor publik. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang anggaran pemerintahan. Sub CPMK yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan standar akuntansi prinsip akuntansi pada sektor publik. Sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teknik akuntansi sektor publik.
Sub CPMK yang ke-8, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan laporan keuangan sektor publik. Sub CPMK yang ke-9, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pengukuran kinerja sektor publik. Sub CPMK yang ke-10, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang sistem akuntansi pemerintahan pusat. Sub CPMK yang ke-11, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang akuntansi keuangan daerah. Sub CPMK yang ke-12, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang akuntansi pemerintahan desa. Dan yang terakhir, sub CPMK yang ke-13, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang akuntansi layanan umum. Pada pembelajaran akuntansi sektor publik ini, saya menggunakan 3 komponen utama dalam pembelajarannya. Yang pertama, delivery, kedua, interaction, dan yang ketiga, assessment. Adapun referensi mata kuliah akuntansi sektor publik ini, saya menggunakan buku akuntansi sektor publik dari berbagai referensi. Selanjutnya, saya juga menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik. Selanjutnya, saya juga menggunakan peraturan pemerintah yang mengatur tentang akuntansi sektor publik. Yang terakhir, saya menggunakan jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik. Adapun teknik dan aspek penilaian pada mata kuliah ini, saya menggunakan aspek kehadiran dengan bobot 15%, aspek etika 10%, tugas mandiri dan kelompok 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30% dengan total 100%. Demikianlah pemaparan saya pada mata kuliah akuntansi sektor publik ini. Demikian berikut cuplikan dari video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai materi kita pada hari ini, silahkan isi absennya di si akad. Sudah? Sudah, baik, terima kasih. Nah, hari ini pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang akuntansi pemerintah desa. Baik, sebelum kita mulai materi ini, kita flashback dulu ke minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat enggak kita membahas tentang apa? Oke, akuntansi pemerintah daerah. Apa itu akuntansi pemerintah daerah? Oke, silakan. Akuntansi pemerintah daerah adalah sistem yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan yang terkait dengan kegiatan pemerintah daerah. Oke, benar ya. Selanjutnya, kira-kira apa sih tujuan dari akuntansi pemerintah daerah itu? Ada yang tahu? Oke, silahkan Farid. Tujuan utama dari akuntansi keuangan daerah adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang transparan, andal, dan relevan guna mendukung akuntabilitas dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah. Oke, terakhir,
kemarin kita ada membahas tentang sistem atau persamaan dasar SAP. Nah, ada yang masih ingat enggak? Pencatatan tentang persamaan dasar SAP berbasis kas menuju akrual. Coba siapa yang bisa, silakan. Oke, silakan Eka. Benar? Oke, tepuk tangan dulu untuk Eka. Baik, jadi persamaan dasar untuk SAP berbasis kas menuju akrual yaitu aset ditambah belanja sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana ditambah pendapatan. Nah, berarti sudah paham semua ya tentang akuntansi pemerintah daerah. Baik, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, pemerintah desa. Ada yang sudah tahu atau belum? Apa itu pemerintah desa? Ayo, ada yang sudah tahu atau belum? Apa itu pemerintah desa? Di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya, ada berapa desa? 100? Berapa? 197 desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Itu yang ada di kabupaten sini aja ya. Berapa banyak lagi yang ada di negara kita se-Indonesia? Pasti sangat banyak. Nah, makanya kita juga membahas tentang pemerintah desa karena ini juga sangat penting. Apa sih itu pemerintah desa? Pemerintah desa ini adalah penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa. Nah, di tingkat desa ini terdiri dari adanya kepala desa dan perangkat desa. Mereka mengatur atau bertugas untuk mengurus dan melayani kepentingan masyarakat desa secara mandiri. Nah, atas peran dan tugas tanggung jawab dari kepala desa beserta perangkat desa tadi, maka ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya apa? Ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa. Selanjutnya ada PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan dari undang-undang desa tadi. Selanjutnya juga ada hukumnya, dasar hukumnya dari Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Nah, jika kalian atau teman-teman semua familiar tentang bagaimana keuangan privat biasanya latihannya, nah kalau pemerintah desa ini dia khusus ada hukumnya, dasar hukumnya untuk pengelolaan keuangan desa. Oke ya. Nah, ini adalah struktur organisasi pemerintah desa. Adanya kepala desa. Kalau di tempat kita apa disebut? Pak Kades. Pak Kades atau Pak Wali. Ya. Pak Wali, Bu Wali kalau perempuan kan. Selanjutnya ada sekretaris desa yang akan membantu tugas dari kepala desa. Ada lagi kepala urusan atau kaur. Nah, kepala urusan atau kaur ini ada bagian keuangan dan umum atau perencanaan. Selanjutnya ada kasih atau kepala seksi. Inilah yang berperan di kantor desa itu.
ada yang bagian pemerintahan, ada yang bagian kesejahteraan, dan ada bagian pelayanan. Ya, ini adalah untuk melayani masyarakat di tingkat desa tersebut. Selanjutnya ada kepala dusun atau kadus. Ya, singkatannya kadus. Ini adalah perwakilan dari si pemerintah desa ini itu di wilayah dusunnya. Dialah yang membantu untuk menjalankan kebijakan dan pelayanan langsung ke masyarakat. Ya, apalagi kita di Indragiri Hilir ini itu ada yang di pulau gitu ya, yang jaraknya melalui air. Jadi kadus ini juga sangat berperan penting. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tak ada? Nah, sumber keuangan desa dari mana aja sih, Bu? Apakah dia bisa cari uang sendiri atau dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Nah, di sini akan kita bahas bahwa sumber keuangan desa itu pertama dari dana desa atau juga dari APBN. Semua desa biasanya dapat. Nominalnya tentu saja berbeda-beda, tergantung dari lagi jumlah penduduk dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya ada alokasi dana desa atau ADD. Nah, inilah yang didapatkan dari APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah, kabupaten atau kota. Selanjutnya juga ada dari bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah. Ya, ada bagi hasil dari pembayaran pajak, ada bagi hasil dari retribusi, ada persentasenya yang diberikan kepada desa. Selanjutnya ada pendapatan asli desa atau PADES. Pendapatan asli desa. Kira-kira ini yang mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo. Pendapatan asli desa. Jika di suatu desa ada tempat wisata, itu dananya ke siapa? Ke siapa? Ayo. Dapatkah pemerintah desa nih? Dapat persentase? Dapat. Lanjut, adanya juga bantuan keuangan dari pihak ketiga atau bantuan hibah ya untuk si pemerintah desa. Jadi ada berbagai sumber untuk keuangan pemerintah desa. Next. Nah, ini untuk siklus pengelolaan dana desa. Kelihatan enggak? Kelihatan? Pemerintah desa itu menggunakan basis apa? Basis cash basis atau basis kas sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan desa. Jadi di sini tahapannya pertama adalah perencanaan, ya. Siklusnya ada perencanaan. Di perencanaan ini, disinilah adanya RKP desa. Setelah adanya perencanaan, kegiatan apa sih di tahun berikutnya gitu. Lalu diadakan di sini penganggaran. Maaf, sebelumnya RKP desa apa? Rencana? Oke. Selanjutnya ada penganggaran. Di sini anggaran pendapatan belanja desa. Setelah kita membuat penganggaran, maka kita akan melakukan
Pelaksanaan. Apa aja tadi program-program yang sudah direncanakan? Disetujui tidak anggarannya? Sudah ada tidak di penganggaran uangnya? Termasuk tidak di anggaran? Jika masuk di penganggaran, perencanaan yang diajukan tadi, maka akan dilaksanakan kegiatannya. Nah, ini kita akan melakukan apa? Ada pembukuan dan pajak. Selanjutnya kita akan apa? Kecil ya? Penata usahaan. Apa kegiatan yang dilaksanakan tadi? Itu kita susun dokumen-dokumennya. Ya, ada buku kas umum, bukti-bukti transaksinya untuk menjadi SPJ atau surat pertanggungjawaban. Selanjutnya kita akan melakukan pelaporan. Sudah kita bukukan, kita buat pertanggungjawabannya, susun bukti-buktinya, maka kita akan buat pelaporan. Terakhir, kita akan membuat pertanggungjawaban. Karena apa yang kita buat, apa yang kita belanjakan, itu harus ada pertanggungjawabannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada? Tidak ada? Kita lanjutkan. Nah, untuk desa, komponen laporan dari keuangan desa tersebut ada 3. Ada laporan realisasi anggaran desa. Selanjutnya juga ada neraca desa. Dan ada catatan atas laporan keuangan desa. Ini disajikan secara komparatif setiap akhir periode, setiap akhir tahun. Coba kita lihat bagaimana sih laporan dari realisasi anggaran desa. Nih, ini salah satu ilustrasi dari laporan realisasi anggaran desa. Kurang lebih sama ya dengan pemerintah daerah. Saya pernah juga jelaskan waktu itu bagaimana bentuknya. Di sini ada nomor uraian. Nah, di kolom setelah uraian ini ada anggaran. Anggaran tahun yang berjalan, berapa yang kita anggarkan tadi. Selanjutnya berapa yang sudah terrealisasi. Ya. Berapa yang sudah terrealisasi, berapa persentasenya dari anggaran, realisasi, berapa persentase yang sudah dikerjakan kegiatannya tadi. Baru dapat realisasi tahun berjalan. Nanti di akhir periode ini akan kelihatan realisasinya sudah 100% kah atau masih kurang. Perencanaan tadi berjalankah atau tidak? Ya. Di sini untuk uraian itu ada pendapatan dana desa,
pendapatan asli desa. Di sini juga terlihat hasil dari usaha, dari pengelolaan asetnya, ya. Ada pendapatan transfernya. Jadi item-item pendapatan tadi dimasukkan di sini. Kita sebelum awal tahun kita sudah merencanakan kira-kira berapa sih pendapatan dana desa untuk berikutnya. Terrealisasi tidak? Berapa presentasinya? Selanjutnya pendapatan lain-lainnya. Ini laporan realisasi anggaran. Kalau laporan, nah kalau ini untuk pembiayaan. Kalau tadi tentang pendapatannya, kalau ini tentang pembiayaannya. Silpa kah tahun sebelumnya? Adakah silpa? Jika ada, masukkan. Lalu nanti adakah pencairan dana cadangan? Masukkan. Baru nanti dinominalkan. Berapa hasil dari kekayaan desa yang dipisahkan dari yang didapatkan dari APBN, APBD, seperti itu ya. Nah, ini nanti akan dibuat catatan dari informasi saldo kas. Saldo awal kasnya berapa? Lanjut ada penerimaan, pengeluaran, kenaikan atau penurunan kas. Ini bisa juga dibuatkan untuk melihat ada terjadi kenaikan kah atau penurunan kas pada anggaran berikutnya. Oke ya. Nah, ini ilustrasi dari neraca desa. Sama ya, kurang lebih ada aset desa, ada kas, piutang, ada aset lainnya, ada kewajiban, ada ekuitas. Ya, kalau ini sudah familiar lah ya. Selanjutnya ada ilustrasi dari CALK. Nah, jadi dari realisasi anggaran tadi, terus ada apa tadi? Neraca. Kalian cantumkan di catatan atas laporan keuangan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, saya ingin memberikan tugas kepada kawan-kawan semua. Silakan dicatat. Tugasnya berkelompok. Silakan nanti dibuat makalah dan dipresentasikan. Tadi kita membahas tentang akuntansi pemerintah desa. Silakan buat pertama laporan keuangan desa. Boleh ambil studi kasus dari desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Yang kedua adalah bagaimana sih cara menyusun proposal untuk kegiatan desa. Silakan dikerjakan berkelompok. Minggu depan kita akan presentasikan ya. Masing-masing kelompok silakan maju ke depan. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, kita sudahi dulu untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.